Oke. Allah Anda ada di dalam surga apa di luar surga? Ini saya jawab dulu ya. Jadi di dalam iman Kristen, esensi surga itu adalah diri Allah itu sendiri. Jadi kami ketika ke surga itu bukan bicara cuma tempat, itu hanya Suaranya Bro Edo putus-putus atau di aku yang bermasalah? Putus. Putus-putus. Bro Edo ulang dulu bro. Putus. Ya. Putus-putus. Sinyalnya. Tes 1 2. Ya lancar. Kalau tes lancar ya. Tes. Jadi kalau tes surga lancar. itu masih putus-putus nggak? Udah. Enggak. Sedikit. Jadi di Yang dalam tadi iman apa ya? Kristen, surga itu bukan bicara tentang satu tempat, itu salah. Makanya dikatakan Allah bersamanya dalam terang yang tak terhampiri. Jadi dikatakan suatu tempat. Tetapi ketika kami menggambarkan surga itu sebagai tempat tinggal, itu bicara tetap saja kepada penyatuan 2 Petrus 1 ayat 4 ya. Kami akan mengambil kodrat ilahi. Jadi surga itu tidak sempit maknanya sebuah tempat, apalagi sampai hal-hal kedagingan ada seks di sana, tidak. Tetapi surga itu adalah Surga diri mungkin Allah. letaknya di mana? Ini lagi dijelasin yang dipotong-potong. Kalau jawaban orang Kristen bagus, kenapa dipotong-potong? Jadi surga itu tetap kembali kepada konsep keselamatan, yaitu kami mengambil kodrat ilahi. Makanya di dalam surga itu tidak ada dosa, apalagi hal-hal duniawi daging, tidak. Karena surga itu bicara tentang hakikat Allah. Meskipun ketika kami di sana pun, itu kami tidak bisa menjadi satu dalam hakikat Allah, tetapi kami diizinkan ya hakikat Allah yang dibatasi untuk kami bisa merasakan hakikat Allah yang tidak terbatas itu. Gitu ya. Jadi esensinya itu ya. Makanya dikatakan Allah bersamanya dalam terang yang terhampiri. Artikan sendiri. Nanti surga tempatnya ada di mana bang? Nanti surganya tempatnya ada di mana lokasinya? Di dunia surga apa? Itu diri Allah sendiri kok, tempatnya di mana? Ada yang bilang bahwa surga itu terletak di mana gitu kan? Di Yerusalem apa di mana itu? Surga itu diri Allah sendiri. Diturunkan gitu. Anda mengartikan diri Allah sendiri kok susah. Surga itu diri Allah sendiri. Setelah kebangkitan itu letak surga itu nggak jelas ya, nggak di mana. Surga itu diri Allah sendiri. Ini suara saya putus-putus atau orang yang dengerin saya budek. Surga mana dalilnya Pak? Surga itu diri Allah sendiri, di mana dalilnya? Oh ada, ketika dikatakan aku berdosa kepada ayah dan surga. Mana bisa orang berdosa kepada tempat? Ada cerita itu ya tentang anak yang melakukan dosa, durhaka, dan dia mengatakan aku berdosa kepada surga. Lalu bagaimana dikatakan Yesus di Matius 5 ayat 19, surga tertinggi, surga terendah? Apakah di situ ada Bapak tertinggi, Bapak terendah gitu? Ya, itu bagian dari yang diekspresi dari surga, dari diri Allah itu bisa banyak hal, termasuk alam semesta ini bagian dari diri Allah sendiri. Berarti Bapak setuju dengan Kosansan bahwasanya kita dalam tubuh kosmik Tuhan gitu? Loh, kalau Kosansan tidak mengakui adanya Tuhan bukan pribadi. Dirinya sendiri itu adalah Tuhan. Dasarnya sudah beda. Jadi yang lalu neraka diri Allah juga. Sabar dulu yang lain. Gitu loh. Kalau menurut saya surga itu kan tempat, kata Yesus. Di rumah Bapakku, di rumah Bapakku banyak tempat. Betul. Yohanes 20:17 kan? Di rumah Bapakku ada tempat, banyak tempat kan. Di rumah Bapakku berarti Bapak menyediakan tempat di situ. Lukas artinya 15 bukan Bapak sendiri loh Pak. Firman Lukas 15 ayat 18. Nah, lihat tuh. Apaan? Lukas 15 ayat 18. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Di sini ada dan Pak. Ya memang bagian yang diekspresikan kepada ketika dikatakan firman itu adalah Allah. Apakah firman itu terpisah dari diri Allah? Kan tidak. Ketika surga dan berdosa terhadap surga dan Bapa, apakah ada dua Allah? Manusia berdosa kan artinya di sini Bapak masuk ke dalam Bapak itu gitu.
Bapa masuk ke dalam Bapa, surga kali. Bro surga. masuk ke dalam Bapa gitu. Karena surga di dalam Bapa kata bro tadi. Nah, makanya tadi saya bilang di 2 Petrus 1 ayat 4, inti dari keselamatan umat manusia adalah selain Allah menyediakan jalan keselamatan, Allah juga memulihkan manusia itu kembali kepada kodrat awalnya, yaitu kodrat ilahi. 2 Petrus 1 ayat 4. 2 Petrus 1 ayat 4. Tetapi bukan berarti kami ini Allah. Tapi kami disebut anak-anak Allah seperti halnya malaikat karena memang mengambil bagian dalam hakikat Allah yang dibatasi untuk manusia. Justru disitulah kami disebut ciptaan yang sempurna. Menurut yang saya di sini agak aneh loh Pak. Menurut saya gitu. Kalau Bapak surga itu adalah diri Bapak sendiri gitu. Itu gimana tuh Pak memahaminya Pak? Agak susah juga kami. Anda jangan membayangkan ketika mengatakan diri itu ada tubuh Allah, tidak seperti itu dong. Ah ya udah, jadi gimana? Di sisi gitu ya, sisi. Oh enggak ya. Gini, ketika Allah, ketika kita memahami hakikat Allah itu tidak ada seorang pun yang tahu. Ya. Tapi dari hakikat Allah itu kita boleh mengambil bagian yang dibatasi, maka dari itu disebut kami anak-anak Allah, manusia. Tapi dan terpisah malaikat. Pak ya? Kelak di surga Bapak terpisah kan sama Bapak kan? Yang namanya mengambil kodrat ilahi tentu yang kita tidak bisa gini loh bro, kita tidak bisa mendeskripsikan atau mendefinisikan menjadi satu atau apapun, tetapi yang jelas dikatakan mengambil kodrat ilahi. 2 Petrus 1 ayat 4. Iya. Kalau kodrat ilahi tentunya berasal dari dalam diri Bapak, entah kita hanya pancaran energinya atau apapun, tetapi tidak terlepas dari diri Allah, bukan berarti kita menyekutukan Allah sehingga kita disebut Allah. Tahu alam semesta ini. Terus? Ketika alam semesta ini ya diciptakan oleh Allah, tidak menjadi bagian dari diri Allah, tetapi kita bisa melihat kemuliaan Allah melalui alam semesta ini. Sedangkan manusia lebih besar dari alam semesta ini, karena kita mewarisi sifat-sifat ilahi. Kita bisa sangat adil kalau kita mau, tapi kita tidak maha adil. Kita bisa sangat mengasihi kalau kita mau, tapi kita tidak maha kasih. Alam semesta ini agak tidak memahami karena Yesus katakan surga pun ciptaan gitu. Gimana dikatakan surga ciptaan? Matius 19:28 pada waktu penciptaan kembali. Coba. Itu penciptaan kembali kan bumi habis kiamat tuh. Bumi baru dan langit baru. Iya, emang kan surganya di situ tuh. Oh bukan dong. Bukan. Di mana surganya? Itu. Nanti pergi lagi gitu. Kan gini nih, menurut saya nih Pak ya. Anda yang mau jelasin, terus saya mau jelasin. Sabar. Saya kasih kisi-kisi dulu nih. Matius 5 ayat 18, bumi lenyap. Kemudian Matius 19:28, penciptaan kembali. Artinya di sini surga baru diciptakan menurut saya. Ya, terserah. Kita tidak menafikan menurut saya. Itu. Menurut tidak. Bapak bagaimana? Gitu kan itu ya? Pemulihan. Ya, sudah diam dulu kalau nanya-nanya. Ya. Jadi potong-potong. Jadi kami meyakini bahwa yang sekarang yang kita lihat dengan mata kepala kita saat ini adalah bukan kondisi bumi yang sebenarnya. Bumi yang sebenarnya ketika diciptakan itu bahasanya apa ya, beririsan atau bersatu dalam tanda kutip dengan surga itulah ya. Jadi kita memahaminya dulu hadirat Allah betul-betul ada di dalam bumi ini, sehingga bumi ini memiliki yang disebut dengan Taman Eden itu sebenarnya apa sih namanya? Kalau kita tahu menggambar lingkaran itu beririsan ya. Jadi bumi dengan langit atau surga itu sebenarnya terhubung dengan diri Allah itu. Tetapi ketika ada dosa, Pak itu tunggu sebentar. Pak itu sebentar. Cuma menengah ya. Tadi kan Muslim sudah menjelaskan tentang ayat Al-Quran, tapi teman dari Kristen itu menyanggahnya. Jadi ketika Anda menjelaskan, bentar lu bintang, jangan ngomong dulu, jangan ngomong. Coba diam dulu. Lanjut Pak Edo. Jadi nggak selesai kalau semuanya pengen bicara. Iya, coba diam dulu lah. Lanjut Pak Edo. Ya kan supaya ada informasi ya. Jadi saat ini hadirat Allah
atau kita hadirat Allah tentu adalah diri Allah itu sendiri, meskipun dalam batasan tertentu hadirat itu bisa kita rasakan. Itu dulu hadir di bumi ini, sehingga ada penyatuan antara bumi ini dengan kehadiran Allah itu, dengan diri Allah itu. Nah, ini sangat penting nih, bicara tentang manunggaling atau penyatuan bumi ini dan manusia yang menguasai bumi ini dengan hadirat Allah. Karena bumi ini betul-betul ciptaan yang khusus untuk Allah, karena hadirat Allah hadir di bumi ini, dan manusia sebagai anak Allah yang diciptakan sebagai makhluk yang sempurna itu menguasai bumi ini, dan itu sudah rusak oleh kondisi dunia, oleh dosa. Jadi filosofinya jelas, kekristenan, manusia dengan bumi ini menjadi satu kesatuan paket. Manusia diciptakan di bumi, bukan di surga. Nah, nantinya bumi ini akan dipulihkan. Bumi dengan langit, atau langit itu menggambarkan surga atau hadirat Allah atau diri Allah itu akan terhubung kembali. Bumi ini tidak akan dimusnahkan. Ya. Jadi akan ada regenerasi baru seperti halnya ketika penciptaan mula-mula. Pemulihan baru. Tapi bukan terus ada meledak bumi ini diciptakan baru bumi yang baru, tidak seperti itu. Tetapi akan ada regenerasi, pemulihan, dan itu akan digenapi. Kita belum tahu kondisi yang sebenarnya nanti seperti apa, tetapi antara bumi dengan diri Allah akan terhubung, karena di situ ada siapa? Ada manusia. Jadi iman Kristen itu bicara tentang penyatuan Allah dengan manusia, bukan berarti manusia adalah Allah. Tetapi untuk menggambarkan, makanya tujuan penciptaan, seperti kemarin saya jelasin di PI ya, di beberapa banyak sekali ayatnya ya, Yesaya, Mazmur dan sebagainya. Tujuan penciptaan adalah untuk menyatakan kemuliaan Allah. Salah satunya yang tertinggi adalah pertanyaan saya ya, Pak. Pertanyaan selanjutnya di Lukas 23:43. Hari ini kamu bersama-sama denganku di dalam Firdaus. Yang 46-nya, ya Bapa, ke dalam tanganmu lah kuserahkan nyawaku. Firdaus di sini maksudnya kemana? Pada kedua perampok itu kan? Yesus berkata itu. Jadi kemudian setelahnya Yesus terangkat ke surga kan, ke langit gitu ya. Apakah Firdaus di langit atau di bumi? Satu-satunya manusia yang ada di surga saat ini adalah Yesus Kristus, karena dia tanpa dosa. Ya. Tapi tidak ada manusia lain yang ada di surga saat ini. Dan artinya surga itu sudah menyatu dengan hadirat Allah atau Allah itu ya. Nah, lalu kemudian orang-orang yang mengatakan seperti Paulus ya, itu dia baru ada di Firdaus. Termasuk orang-orang yang saat ini sebagai domba yang sudah percaya pada Kristus, dia tidak di neraka tapi di Firdaus. Jadi Firdaus semacam tempat penantian sementara. Ketika kayak Sheol ya? Ya, begitulah. Namanya apa? Tapi di Matius 5 ayat 8, berbahagialah manusia yang hatinya suci, mereka akan melihat Tuhan. Di sini kayaknya terpisah, Pak. Apa memang kayak mana? Saya nggak paham. Ini ayat untuk di akhirat kayaknya. Allah di situ. Patristan coba, saya hanya menyampaikan filosofi, nanti Bapak uji. Saya ngawur atau tidak. Saya menggunakan mazhab dari gereja ortodok untuk menjelaskan surga. Jadi, kalau Patristan bicara dengan saya, Urban, itu akan banyak menggunakan doktrin-doktrin dari gereja ortodoks yang memang sifatnya sangat purba, sangat mula-mula. Pascal silakan catat ya, nanti makna surga dan neraka itu seperti apa. Jadi surga itu bukan sekedar tempat, tapi itu bicara dalam tanda kutip sesuatu yang menjadi bagian dalam diri Allah, dan segala sesuatu yang menjadi bagian diri Allah tidak boleh dikatakan itu bukan Allah. Karena haram hukumnya kalau dalam diri Allah itu ada sesuatu yang sifatnya itu terlepas dan tidak kekal. Jadi memahami surga itu bicara antara penyatuan Allah dengan ciptaan yang dikasihinya dalam batasan tertentu ya, dalam batasan tertentu. Nah, makanya Yesus Kristus dia bukan manusia biasa, karena manusia biasa tidak mungkin menjadi jalan keselamatan. Seharusnya Adam itu menjadi prototipe manusia yang menyatukan manusia dengan bumi ini, Allah dengan bumi. Sebenarnya bumi ini itu adalah bagian dari diri Allah sebenarnya. Ciptaan yang baik, yang sangat sempurna.
tapi sudah dirusak. Mengapa bumi ini baik? Karena untuk manusia, dan manusia itu adalah makhluk yang sangat dikasih oleh Tuhan. Jadi filosofinya sampai setinggi itu di kekristenan. Tetapi kalau ada ekspresi-ekspresi tentang itu adalah tempat segala macam, di situ kita bisa menikmati kebahagiaan seperti apa. Memang di bumi terjadi kebahagiaan. Mungkin karena ini kan masih disamarkan ya, tapi intinya ketika di surga nanti kita akan hidup seperti malaikat, tidak lagi seperti yang ketika Adam diciptakan seperti manusia yang Adam saat itu ada. Jadi memang ada ada semacam pembaharuan janji lah, yang seharusnya dulu Adam kita hidup di bumi, tetapi ternyata gagal ya. Dan sepertinya nanti akan ada bumi dan langit yang baru, dan kami akan tinggal di langit baru. Tetapi ada yang disebut dengan kerajaan 1000 tahun, di mana kami akan merasakan bumi yang sebenarnya ketika Adam itu diberikan kepada Adam. Makanya umur Adam tidak sampai 1000 tahun. Grace. Ya, kami nanti Yesus Kristus akan menggenapi, Yesus Kristus akan memimpin sebagai Adam yang sejati dalam tanda kutip. Selama 1000 tahun kita akan merasakan ini loh ketetapan Allah sebenarnya. Kamu diberi kesempatan merasakan bumi yang sejati. Tetapi setelah itu, Pak, kemudian Pak, di Yohanes 14:2 di situ, di rumah banyakku banyak tempat. Di Al-Quran dikatakan Yunus 25. Wallahu yadu ila darus salam. Darul itu tempat. Kata Bapak surga bukan tempat. Ini gimana memahaminya? saya mengulang penjelasan saya dari awal dong. Ketika Enggak, yang poin-poin untuk membantah ayat ini seperti perkataan Bapak, surga itu bukan tempat, harus pakai filosofi, ortodoks segala macam. Simpel aja gitu. Ya memang tempat, kenapa? Jadi gini ya, ketika dikatakan tempat seperti tadi Anda mengatakan arsy itu dikatakan kursi, jangan terus dikatakan kursi. Dalam hal itu saya setuju, makanya kami dan teman-teman tadi menghentikan, sudahlah, setuju. Tapi kan kalian ragu-ragu, kalau kami tidak ragu-ragu. Kami nggak ragu, Pak. Karena di dalam Az-Zumar 67 dikatakan Allah menggenggam seluruhnya. Kami nggak ragu. Sekarang saya tanya, surga dan arsy terpisah nggak sih? Terpisah sama siapa? Enggak, saya hanya nanya saja, saya nggak mau mengalihkan pembicaraan. Sama Allah apa sama saya? Enggak, surga dan arsy itu terpisah tidak sih satu sama lain? Ya terpisah lah, Pak. Berarti surga itu arsy itu bukan surga gitu. Kalau dalam apa ulama lama itu mengatakan adalah tempat di mana untuk mengatur tata surya. Itu aja gitu loh. Oke, berarti sudah berbeda. Itu ada malaikat entah apa saya nggak paham gitu. Ada juga tentara Allah yang memang dirahasiakan Allah gitu. Kami nggak tahu gitu. Jadi berbeda sangat jauh, Pak. Kami tidak dikatakan seperti itu. Jadi hanya ada 3 komponen: Allah sebagai pencipta segala sesuatu, bumi tempat tinggal manusia, dan kami manusia. Berarti menurut Bapak surga itu memang di langit kan? Seperti kata Bapak tadi. Betul, ketika dikatakan langit dan bumi gitu ya. Langit itu sebenarnya bukan surga, tetapi kalau dikatakan langit ini kan bisa alam semesta atau angkasa, sesuatu yang di luar bulatan bumi ini ya. Tetapi artinya surga itu pun berada di luar bumi, lebih tinggi lagi, dan itu menyangkut diri Allah, sesuatu yang dalam diri Allah, dan surga itu kekal. Surga itu tidak di sisi lah, Pak, jangan bilang dalam, jadi kami agak enggak, kalau di kekristenan itu nggak ada yang di sisi, Pak, di depan enggak, di dalam diri Allah. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Saya lagi jadi ingat Sofiatul nih mengatakan surga Firdaus, surga di langit menyatu dengan bumi, muncul lahir saling baru. Kayaknya beda nih sama siapa namanya Pak Edo ini. Gitu aja sih. Yang saya ingat. Sama saja. Beda, Pak. Karena surga di langit dan surga di bumi di Wahyu 2:1-2 itu menyatu katanya. Saya langsung pergi. Makanya tadi dalilnya jelas di Lukas 15 itu yang saya sampaikan ke Leerben, Lukas 15 ayat 18. Kalau kita berdosa terhadap surga dan Bapa, tidak mungkin. Ya, makanya masa ada 2 Allah. Yang namanya berdosa itu kepada Allah. Ketika dikatakan aku bersemayam, dia yang bersemayam di terang tak terhampiri. Apakah surga itu terang yang tak terhampiri? Jelas iya. Apakah tempat
tempat yang kita bayangkan surga itu adalah terang. Artinya ketika bahkan dikatakan keselamatan Yesus Kristus adalah terang yang menelanjangi segala dosa. Artinya ketika manusia kembali kepada Allah nantinya setelah kami melewati bumi yang baru sekitar 1000 tahun, kami akan kembali kepada hadirat Allah yang jati, itu yang kami katakan sebagai surga. Ya, saya lihat juga di Tesalonika 4 ayat 17-18 itu dikatakan Paulus, kami akan dijemput Tuhan menyongsong awan, berarti kan di langit. Ketika Sofiatun mengatakan surga di langit dan di bumi menyatu, muncul Yerusalem baru gitu. Dia lupa alegris di sini. Enggak, Bapak setuju nggak surga di langit dan surga di bumi menyatu gitu Pak? Itu teori siapa itu? Bukan tadi sudah dijelaskan. Pada mulanya ketika bumi ini diciptakan, dalam tanda kutip ya, jangan bayangkan surga mendekat ke bumi, tetapi hadirat Allah itu melingkupi bumi. Dan saya katakan kalau kita menggambar lingkaran gitu ya, ada beririsan. Jadi itu menggambarkan Allah betul-betul hadir di bumi ini, dan bumi ini dulu tidak seperti kondisi seperti sekarang ini. Jadi memang kita tidak diajarkan untuk menggambarkan surga ini seperti A, B, C, itu haram hukumnya Pak. Ketika nanti tapi ada perumpamaan di surga itu Yesus berkata begini begitu gitu, perumpamaan surga. Terus di surga itu akan banyak harta, tidak akan ada pencuri gitu. Maksudnya tidak gimana masalah, tidak masalah. Jadi ketika memahami tentang surga itu Pak, esensi yang mendasar itu adalah bicara surga adalah bagian dari diri Allah. Mengapa demikian? Karena manusia memiliki kodrat ilahi dan akan dipulihkan mendapatkan kodrat ilahi itu. Kami tidak bisa menggambarkan surga itu. Intinya surga itu ada di dalam diri Allah dan surga itu adalah Allah. Artinya di sini contoh di Matius 8:11, Abraham, Ishak dan Yakub itu makan minum di surga itu perumpamaan. Tolong dikabarkan apa artinya? Tidak masalah, akan ada perjamuan dengan anak domba dan sebagainya. Jadi kami memahami surga itu gini, Bapak, saya ulangi lagi ya, Bapak coba pahami esensi dulu. Esensi. Selebihnya adalah bagaimana kami mengekspresikan hal itu. Tetapi yang jelas, surga berisi kekudusan, bukan hal-hal duniawi yang sifatnya kekudusan, betul. Itu. Jadi, kalau menerima kerangka itu, seluruh ayat-ayat Alkitab akan masuk dalam kerangka itu. Intinya surga adalah bagaimana manusia mengambil kodrat ilahi. Ya, entah dikatakan nanti sebuah tempat atau apapun itu, tetapi yang jelas surga itu hal yang kudus. Ketika kami dikatakan akan ada perjamuan pesta kawin dan sebagainya, jangan dibayangkan mungkin akan ada makanan seperti dunia ini, itu ekspresi. Iya kan, di situ kan bahasa simpelnya makan minum gitu kan. Nggak masalah, intinya gini, tugas kami adalah membedakan surga versi iblis dan versi surga yang sesungguhnya. Yang jelas di surga kami tidak ada hal-hal yang sifatnya apa yang haram di dunia menjadi halal, itu sangat-sangat merendahkan hakikat dari surga. Kami tidak punya keterbatasan untuk menjelaskan tentang surga, tapi intinya tugas kami membedakan mana surga yang dikaburkan oleh si iblis dan mana surga yang dinyatakan oleh Allah, dan kami dilarang untuk menebak-nebak segala macam, karena nanti semuanya akan dinyatakan ketika kami bertemu muka dengan muka dengan perantara kami, yaitu Yesus Kristus. Setelah itu kami baru melihat kondisi yang sebenarnya. Terus masalah upah itu maksudnya gimana? 5:12 itu? Nah, itu juga salah satu ekspresi ya. Kami akan mendapat kemuliaan sebagai karena kami sudah mengerjakan keselamatan kami dengan baik. Ketika kami mengerjakan keselamatan kami di atas emas, ketika Yesus Kristus sebagai api yang menyala itu, sebagai terang itu menguji kami, dan tetap saja emas, kami akan menerima mahkota kemuliaan yang mungkin bukan mahkota seperti raja sekarang, tapi mungkin berupa sinar atau apapun, kita tidak tahu. Tetapi intinya ada pembedaan orang-orang di sana, gitu kan, tingkat kemuliaannya seperti itu. Dan itu bukan isu ya, nggak masalah. Ini nggak ada hubungannya dengan 100 kali lipat itu ya, yang sering ditanya Pak Munir itu kan, itu 1929. Barang siapa yang ikut denganku, kemudian yang meninggalkan ayahnya, ibunya, anaknya, istrinya, ladangnya, akan mendapat 100 kali lipat.
dan hidup yang kekal. Itu nggak ada hubungannya dengan upah yang besar tadi, Pak. Saya Ada belum nggak terlalu gitu? paham tuh ayat itu di mana. Yang lain mungkin paham. Kayaknya ada upah di situ. Saya waktu Sopiatul juga bicara, nanti kami setelah bangkit Itu kita mungkin yang kembali di 1 akan menerima Korintus ini upah kali, gitu. 1 Korintus 13 kali. Itu mengenai Itu yang mahkota sering Pak Munir kehidupan. tanya, Matius 19. Sering ditanya Emil itu kan. Ini 100 istri katanya, sama domba kecil. Gitu. Oh, ini Matius 19 ayat 29. Itu kan perumpamaan itu. Iya, Pak. Hubungannya sama Perumpamaan itu. 12 itu. Tentang hal kerajaan surga. Upah besar itu kan. Sebenarnya upah besar itu kan. Karena pengorbanannya luar biasa. Mengikuti Yesus dalam mengembara. Gitu. Ya, maksudnya itu kan kalau kita mengikuti Yesus, ya kan, kita harus meninggalkan hal-hal duniawi, ya, lalu kita akan menerima hal-hal yang surgawi, gitu loh, hal yang rohani, gitu loh, yang tak ternilai harganya, gitu loh. Iya, kan tadi di Matius 5:12 upah besar tuh. Apa ada hubungannya sama itu? Jadi jangan dipikir wah 100 kali lipat berarti 100 kali ini. Tidak seperti itu. Kalau di kami sih surga terendah tuh kenikmatannya 10 kali lipat bumi. Gitu, surga terendah. Kalau di kalian yang 100 kali lipat itu mungkin surga tertinggi kali gitu. Kalau saya sih maknanya kayak gitu. Tapi kalau yang dikata Pak Ed tadi di surga itu ada dalam diri Bapak gitu ya. This is inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguhnya kami ini akan kembali kepadanya gitu. Sungguhnya kami dalam milik Allah dan segala semuanya ini. Wa inna ilaihi dan sesungguhnya kepadanya lah kami kembali gitu. Nya juga memang. Tapi di dalam Al-Fajr 27 itu pada huli jannati dan masuklah ke dalam surgaku. Waktu di zaman Al-Baqarah di zaman Adam pun waskun anta wazal juga dan tinggallah gitu. Kamu dan istrimu di dalam surga ini sebelum turun ke bumi sih. Ya kalau tempat itu memang harus gak bisa dibayangkan sebagai tempat ya nggak ada masalah juga sih. Kan itu kan iman Kristen kan. Iya, kalau dikatakan kami kami ragu-ragu lah. Ini Bro Edo. Ya. Apa tuh? Dalam teks Yunani, kata 100 kali lipat itu merupakan kata adjektif. Kata sifat ya. Jadi bukan kata benda, tapi sifat. Jadi adjektif, neuter, plural, itu ya, bentuk plural, baru bentuk akusatif dan no degree. Jadi itu kasus katanya 100 kali lipat itu. Jadi itu adjektif, kata sifat. Ya, itu Saya waktu Sopiatul mengatakan sebentar. surga di langit, surga di bumi itu menyatu, pergi langsung saya. Kalau Pak Edo tadi menjelaskan surga di luar bumi, tinggi, tempatnya nggak bisa dibayangkan. Saya setuju. Tapi kalau sudah nyatu begitu, saya pergi. Bukan Kan saya bilang tadi beririsan, Pak. Sofyan, saya tidak bilang menyatu. Tentang tiga surga. Langit. Saya nggak setuju, makanya saya pergi. Ini menurut saya karena ini bentar. Ibu Sofi kan nggak ada di sini, jadi nggak bisa kita bahas yang tidak ada. Nanti kalau kapan-kapan Tristan mau bicara itu bisa nanti kita hubungi Ibu Sofi kok. Tapi yang mau saya sampaikan, Ibu Sofi jelaskan tuh sama. Iya. Jadi yang mau saya tegaskan sama Bro Tristan dan kawan-kawan Muslim, 100 kali lipat di sini itu bentuk adjektif, kata sifat. Jadi bukan berbicara jumlah ya. Nanti dapat perempuan 10, dapat bapak 100, dapat ibu 100. Oh nggak gitu, maksud saya ada nggak hubungannya dengan upah besar? Sebentar. Itu pertanyaannya bro. Kenapa sih dirimu kok kumat-kumat? Jadi ini kan yang harus dipahami si Munir. Karena tanya Munir. Karena kamu tadi kan memakai premis Munir. Pakai Markus lebih enak deh. Aku udah sakit aku sebenarnya. Oke, jadi
Jadi yang mau saya sampaikan di Jarang sini, ke sini nih. artinya Pak ini Edo, kan, makasih Pak Edo. Thank you. oke Ya, 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 jadi Kemudian lanjutlah. supaya semua orang tahu bahwa ini bukan seperti yang dipahami saudara kita Muslim, ini bicara jumlah, tetapi ini berbicara tentang sifat. Artinya orang yang meninggalkan segala sesuatu demi Yesus, dia mendapatkan sesuatu yang jauh lebih mahal dari siapapun. Iya, meninggalkan saudara, keluarga, Iya. itu kan kesedihan. Iya, Upahnya adalah kebahagiaan. Kalau kita buka di Markus sangat jelas ya, di Markus ya. iya. Itu dikatakan akan menerima itu apa namanya? Mana nih? Serahkan kepada Pak Bintang. Bantai. Oke, Markus pasal 10 ya. Ya, 39-30. Di zaman ini, jadi di masa ini, orang itu sekarang pada masa ini, jadi di bumi dia akan mendapatkan kebahagiaan itu. Kalau kita meninggalkan saudara-saudara kita, kan ada rasa sedih. Tapi kata Yesus, berbahagialah, karena engkau akan mendapatkan berapa kali lipat, 100 kali lipat. Apa? Kebahagiaan. Lawan sedih adalah kebahagiaan. Gimana di masa ini, di masa kau hidup, di masa kau meninggalkan saudara-saudaramu, kau masih di bumi. Tetapi upamu akan menerima lagi hidup yang kekal. Dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Berarti dua, di bumi kita diberkati, dan kita akan mendapatkan hidup yang kekal. Oke, gitu bro. Oke, jadi udah deal yang tadi itu ya, supaya seringkali kan diulang-ulang itu. Iya, ya, kalau mungkin kan maunya kan ingin dapat 100. Padahal itu adjektif. Saya sudah pernah sampaikan juga itu adjektif, kata sifat. Jadi bukan kata benda, tapi kata sifat. Pak Bintang lanjut. Kalau ada yang mau ditanya. Iya, kami sangat senang kalau saudara-saudara Muslim yang bertanya. Kami siap memberikan data-data terbaik.